Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education bersama saya Pak Wiji, yang kali ini akan membahas materi SKB untuk guru kelas SD untuk kompetensi profesional bahasa Indonesia. Untuk soal-soal ini merupakan soal dari Fit Report atau pengalaman dari teman-teman di tahun lalu yang telah mengikuti tes SKB atau seleksi kompetensi bidang untuk guru kelas pada materi-materi bahasa Indonesia. Oke, sebelum lanjut, silahkan Anda subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan tombol lonceng untuk dapat selalu mengikuti update dari video-video kami dari channel BAP Education. Silahkan juga komen, berikan kritik, saran buat kami agar kami lebih bisa menampilkan video-video yang berkualitas untuk masa-masa yang akan datang. Oke, lanjut untuk soal yang pertama. Perhatikan paragraf berikut. Beberapa tips belajar menjelang ujian nasional atau UAN. Yang pertama adalah jangan pernah belajar dadakan atau belajar sehari sebelum ujian. Pelajari semua materi yang diajarkan oleh guru. Kenali kisi-kisi agar belajarmu lebih terarah. Jangan bermalas-malasan jika kamu ingin sukses. Belajarlah mulai dari sekarang. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, D. Naratif, dan E. Deskriptif. Jawaban yang benar adalah C, yaitu paragraf campuran. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Paragraf di atas merupakan paragraf campuran karena letak pikiran utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Pikiran utamanya adalah beberapa tips belajar menjelang ujian nasional atau UAN, dan di akhir paragraf ada kalimat yang berupa simpulan. Jadi belajarlah mulai sekarang. Ini artinya simpulannya adalah jangan menunda-nunda belajar untuk menghadapi UAN atau ujian akhir nasional. Soal yang kedua masih tentang paragraf. Ya, perhatikan paragraf berikut. Ini paragrafnya. Bekam hijama adalah teknik pengobatan tradisional yang dilakukan dengan mengeluarkan darah kotor atau racun yang berbahaya melalui kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya bekam dan hijama ini berfungsi sebagai pembuang darah yang kotor dan rusak, sehingga tubuh tidak bisa lagi menggunakan darah itu, atau bahkan bila tetap berada di dalam tubuh, maka akan merusak sistem tubuh. Penyebabnya karena di dalam tubuh mengandung oksidan yang tinggi, sehingga darah tersebut teroksidasi dan tidak dapat digunakan. Menurut isinya, paragraf di atas termasuk paragraf A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, dan E. Persuasi. Nah, jawaban yang benar adalah B, yaitu eksposisi. Penjelasannya adalah paragraf eksposisi adalah paragraf yang isi kontennya dikembangkan dengan bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi pembaca tentang sebuah informasi, sehingga pembaca dapat memperoleh suatu pengetahuan dari proses membaca sebuah paragraf tersebut. Paragraf eksposisi memberikan informasi berupa pengetahuan ilmiah yang mana dalam hal nyata tidak dibuat-buat atau tidak merupakan sebuah mitos. Lanjut untuk soal yang ketiga. Kalimat di bawah ini yang mengandung majas metafora adalah A. Orang tuanya membanting tulang siang malam untuk keluarganya. B. Penari itu meliuk-liuk bak nyur di pantai. C. Penyandang disabilitas mendapat kuota penerimaan CPNS. D. Rumahnya habis dilalap si jago merah.
Banjir di Jakarta banyak menelan korban jiwa. Ayo kira-kira apa jawabannya? Nah, jawaban yang tepat adalah D, yaitu rumahnya habis dilalap si jago merah. Di sini penjelasannya adalah majas metafora merupakan majas yang menggambarkan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang hampir sama atau bahkan sama. Majas metafora disebut juga majas persamaan atau perbandingan. Nah, tadi ini adalah si jago merah ini dibandingkan dengan api karena rumah ini habis dilalap api atau si jago merah. Ya. Lanjut untuk soal yang keempat. Kalimat di bawah ini yang mengandung makna denotasi adalah A. Jangan pernah mencari kambing hitam atas kesalahanmu. B. Peristiwa misteri itu telah nampak benang merahnya. C. Koruptor memang layak dibawa ke meja hijau. D. Anak itu besar kepala karena merasa mampu menjawab dengan benar. E. Penderita hidrosefalus itu kepalanya sangat besar. Jawaban yang benar adalah E, yaitu penderita hidrosefalus itu memang kepalanya sangat besar. Itu adalah makna sebenarnya, yaitu kepalanya memang bentuknya besar. Yang A, B, C, D ini semua adalah makna kias atau makna konotasi. Ini pengertiannya. Makna denotasi itu makna harfiah yang sebenarnya atau juga disebut dengan makna sebenarnya. Makna konotasi adalah makna tambahan atau makna yang berhubungan nilai rasa, disebut juga dengan makna yang tidak sebenarnya. Soal nomor 5. Pemakaian tanda kurung yang benar adalah A. Sejak Tranggono yang berjudul kurung buka, tanda petik, Ubud, kurung tutup, nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada 1962. Lokakarya atau workshop itu diadakan di Manado. C. Keterangan itu lihat tabel dalam kurung 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. D. Dia memperpanjang surat izin mengemudi kurung buka dan kurung tutup SIM. E. Warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Nah, kita cermati bersama-sama. Yang paling tepat adalah jawaban ini E. Warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Nah, penjelasannya ini, tanda kurung dipakai untuk mengenai keterangan penjelasan. Tadi workshop ada, tapi dia tidak tercetak miring. Yang tepat tadi KTP atau dalam kurung kartu tanda penduduk. Dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Nah, tadi terbalik ya. Nah, ini Ubud tadi nama tempat, tapi yang dikurung bukan Ubudnya, tapi nama tempat yang terkenal di Bali, karena ini yang menjelaskan. Terus tabel tadi bukan angka 10-nya, tapi lihat tabel 10. Keterangan itu maksudnya berarti ada di tabel 10. Dan dia penjelasnya adalah lihat tabel nomor 10. Soal nomor 6. Pemakaian huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat A. Bulan Agustus merupakan bulan proklamasi kemerdekaan. B. Bulan yang paling sedikit jumlah harinya adalah bulan Februari. Ini bulannya kapital, Februarinya kapital. C. Penentuan hari raya Idul Fitri merupakan menggunakan kalender tahun Hijriah. D.
Hari raya bagi umat Kristiani adalah hari Natal. Hari hanya kapital, Natalnya kapital. Bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah bulan Maulid. Nah, ini kayaknya tidak tepat karena Maulidnya bukan kapital. Oke, kita cermati sama-sama. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tadi kita lihat C, penentuan hari raya Idul Fitri menggunakan kalender tahun Hijriah. Penjelasannya di sini adalah ini. Nah, ini huruf kapital dipakai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah. Tahunnya bukan kapital dan Hijriahnya kapital. Oke, lanjut. Pemakaian huruf kapital pada kalimat di bawah ini yang benar adalah A. Pendekar itu dijuluki Dewa Maut. B. Ko Chun merupakan tokoh yang dijuluki Dewa Judi. C. Presiden Soeharto merupakan tokoh yang dijuluki Bapak Pembangunan. D. Miyamoto Musashi merupakan tokoh yang dijuluki Dewa Pedang. E. Soekarno adalah proklamator Indonesia. Ini kira-kira yang benar mana ya? Ini jawabannya adalah D, yaitu Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi ini karena nama orang, ini huruf kapital kedua-duanya, dan di sini ada Dewa Pedang. Dewa Pedang ini adalah julukan. Ini juga harus diberi kapital, dan yang lain-lainnya kurang tepat karena huruf kapitalnya tidak lengkap. Nah, ini penjelasan yang ada di Puebi. Nah, ini Dewa Pedang. Ini tadi yang benar karena di gelarnya ditulis semuanya kapital. Soal nomor 8, penulisan gelar yang benar menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau Puebi adalah di sini PhD. A ini saya kira kurang tepat karena PhD itu ada di belakang. Yang B, C, D, E ini Ahmad Basarah Eskom, ini juga saya pikir kurang tepat karena di sini titik bukan koma. Jawaban yang tepat adalah ini D, Ahmad Basarah, Eskom, titik, dan ini dipisah dengan koma lagi, MSI, dan PhD, titik. Soal nomor 9, penulisan daftar pustaka yang bersumber dari jurnal untuk karya ilmiah berdasarkan pedoman dari APA atau American Psychological Association adalah sebagai berikut. A. Nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, volume. B. Nama penulis, judul artikel, nama jurnal, volume, tahun terbit. C. Nama penulis, nama jurnal, volume, tahun terbit, judul artikel. D. Judul artikel, nama penulis, nama jurnal, volume, tahun terbit. E. Judul artikel, tahun terbit, nama penulis, nama jurnal, dan volume. Kira-kira yang benar apa? Yang benar adalah A, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, dan volume. Ini adalah tampilan yang bisa kita lihat pada Google Scholar. Di sini apa itu adalah standar yang dikeluarkan oleh American Psychological Association. Ya, di sini namanya, tahun, terus judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian di sini ada volumenya. Ya. Lanjut, penulisan daftar pustaka untuk sumber referensi yang berasal dari buku adalah sebagai berikut. A. Tahun terbit, nama pengarang, judul buku, kota terbit, dan penerbit. B. Nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. C.
nama pengarang, tahun terbit, kota terbit, judul buku, dan penerbit. D. Nama pengarang, judul buku, tahun terbit, kota terbit, dan penerbit. E. Nama penerbit, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan nama pengarang. Nah, kira-kira yang benar yang mana ya? Yang benar adalah B, yaitu yang pertama itu adalah nama pengarang bukunya, kemudian tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Nah, dengan berakhirnya soal nomor 10 ini berarti berakhir pula video kali ini. Saya doakan untuk teman-teman yang akan menghadapi SKB, saya doakan sukses, meraih nilai yang setinggi-tingginya dan akhirnya dapat terpilih menjadi CPNS di formasi di tempat di mana mereka mendaftar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.